wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Kali titik. Ya Allah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Karubin wa Syahadu Salim. Alaikum warahmatullahi Bina Adam min Hawa Azadina Al-Bakrin wa Umar wa Ali Al-Arwah Al-Baqiyah Al-Abah Al-Qarabah Al-Tabi'in Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Paminhum setengah saking nas diberi satu, ada yang diberi dua, ada yang diberi tiga, diberi banyak. Bengkul tak mengkolaman mengucap sapa sira ama ba'du aqwamin minal mutasawwifah yazumun al-aql Ismu tak malik. Nah ini kan ini. Kenapa sih orang-orang tasawuf itu mencaci akal dan makul? Maklam maqam sampean anna sababa atau sebabnya fi dalamul akli karena salah satunya manungsa iku naqulu kudu mindah sapa nas ismal akli wal makul seneng akal dan makul dipindah ilal mujadalah wal munadharah marang patu dan perdebatan bil munaqidat dan karenane terkolong rusak gunaman musuh wal ilzamat lan nepetaken netepaken bahwa utawi mujadalah lan munadharah perubahan nama dari akal dan makul ke arah mujadalah dan munadharah itu sunatul kalam, buatan peraturan ilmu kalam. Nomor pinten nggih? Halaman pinten? Halaman 603. Tinggal satu ungkapan. Satu ungkapan. 603 bawah sendiri. Malam yakdiru mongko ora iso mampu ora kuasa sapa akwam ala ayu qarriru indahum ing atase yen to netepaken sapa akwam indahum ing dalem sandinge nas innakum akhta'tum innakum satune sira kabeh iku akhta'tum keliru apa sampeyan kita semati ing dalam oleh jenengaken irkana dalika layan mahi angkulubim irkana kana pemujadalah dan munazarah ora iso hilang apa zarik angkulubim saking kira-kira ini nas pada tadawulil al-sinabi tawisi hilir kumantini kira-kira lesan kelawan
dari munadharah mujadalah warasuhi lan mancepe dalik fil qulub ing dalam atine rono iku adamu odoma itu sebab al-aqral maqul ing akal lan perkara kang sing akal yen angenan bahwa al-musamma bi kang dijenengi disebut-sebut kelawan namun indahu. Jadi sebabnya karena orang-orang itu loh yang memindah kata-kata akal dan makul ke arah mujadalah dan munadharah. Padahal mujadalah dan munadharah itu sedang tidak disepakati. Itu buatan ilmu kalam. Mereka tidak bisa menetapkan bahwa mereka itu salah dalam pemberian nama. Karena hal itu sudah tidak bisa hilang dari hatinya, karena sudah sering diungkapkan oleh lesan-lesan dan sudah kadung masuk ke dalam hati mereka, akhirnya dianggapnya yaitu akal, sehingga akhirnya yang mestinya bukan akal yang dicacat, yang dicacat adalah mujadalah dan munadharah, tapi karena itu sudah dipindah ke sana, makanya mereka ikut akal terkena dampak pemindahan. Fa'ama nurul basirah al-batinah allati biha ya'rifullah ta'ala wa ya'rifu sidqa al-su'uli fakam yatasawwaru dhammu. Adapun utawi nure peninggal hati kang batin yang dengan nur tersebut, nur basirah itu akan bisa diketahui, bisa mengenal Allah, bisa mengetahui benarnya putusan yang tidak bisa dicacat. Kalau akal yang itu adalah nurul basirah tidak bisa dicacat, dan mereka juga tidak nyacat. Qad adna Allahu ta'ala alaih fa'in thumma, padahal sudah dipuji oleh Allah Ta'ala atas akal itu, sekalipun akal itu dicacat, tapi Allah tidak nyacat, sehingga Allah memuji. Amal ladzi ba'dahu yahmad, kalau itu sudah dipuji oleh Allah SWT, sudah. Baikkan al-mahmud wa syar' tapi ma'ulima sihhatu syari', kalau itu yang dipuji adalah syaratnya, nanti dengan apa diketahuinya benarnya syarat? Ainul bil aqli al-mazmum alladzi la yutaqu bihi, kalau itu diketahui dengan akal yang sudah dicacat, yang tidak bisa diandalkan lagi, aku nusanu aidan mazmum, kalau begitu karena nanti akan dicacat juga. Kebenaran syara itu adalah dengan akal. Dalilnya dari akli dan nakli. Aku nusanu mazmuman, kalau begitu. Wala yaltafit ila man yaqulu innahu yusraku. Orang perlu dilihat ke
orang yang berbicara itu diketahui dengan ainul yaqin, ainul iman, labil akli, bukan dengan akal. Kalau diungkapkan seperti itu, ya usahlah, nggak usah lihat ungkapan yang seperti itu. Inna nuridu bil akli ma nuridu bi ainul yaqin. Sebab yang kita kehendaki akal ya yang kita kehendaki ainul yaqin itu, ainul iman. وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الأدري الإبائي, yang mana hal itu ainul yaqin dan nurul iman, yang itu maksudnya adalah akal, itu sifat batinah yang bisa dibedakan, sebab sifat tersebut anak Adam dengan binatang. Ata'adraka bi haqaiqal umur, sehingga dengan sifat batinah tersebut bisa mengetahui hakikatnya perkara. Jadi kita kembalikan lagi, tidak usah ingat mengungkapkan orang-orang dari kalam kalau akal itu adalah mujadalah dan munazarah. Akal ya akal. Akal itu adalah sifat yang diungkapkan ada di dalam hati, yang bisa dengan akal tersebut beda antara anak Adam dan hewan, sehingga dengan akal tersebut bisa mengetahui hakikat perkara. Aksara di takwitat innama ta'atarat min jahlil aqwamin talabul haqaiq min al-fal. Kebanyakan pengawuran ini adalah datangnya itu karena kebodohan kaum yang mencari hakikat, tapi dari lafaz. Mencari hakikat kok tidak dari lafaz. Atahabbatu fiha atahabbatu istilahatin ila al-fal. Akhirnya ya pengawuran yang terjadi karena ngawurnya istilah-istilah orang di dalam lafaz-lafaz tersebut. Hadal qadru kafin, barangkali apa yang kami sampaikan sedikit keterangan itu akan cukup di dalam menjelaskan akal itu. Wallahu a'lam. ثم كتاب العلم بحمد الله آمين ومنه صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وكل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعد العقائد. Alhamdulillah ada awalan. Jadi setelah ilmu kitabul ilmi selesai, nanti akan ganti dengan kitabul qawaidil aqaid. Sudah siap ya buku 3-nya? Iya, Ustaz, sampun. Sudah? Sampun. Yes. Hebat. Semua sudah? Aduh, saya sampun. Ampun. Belum. Oh, duduk. Kok kene ternyata angel golek. Nang sana nampel. Ale moro. Sing loro itu tuh nanti sing tulis loro. Enggak ada, aku gak duwe. Aku
Lha kono ki ono nang Pemalang ki ono. Nang iku ae Mojokerto ono, aja nang Pemalang. Iya. Nang Pemalang betukune nang iki. Somal yo. Langitan, Nang Somal yo. nang Langitan. Lang Pondok Langitan ngono. Tuban. Kono nang Pondok Langitan. Lah iya Tuban kono. Nggih. Kitab Qawaidil Aqaid. Kitab menjelaskan tentang kaidah-kaidah akidah. Patokane kira-kira akidah. Tapi arba'atu fusul dalam kitab Aqaid ini, Qawaidul Aqaid ini ada 4 fusul. Al-faslul awal fi tarjamati aqidah Ahlussunnah. Pasal pertama menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah di dalam 2 kata syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini adalah ahadu mabani Islam, salah satu dari bangunan Islam. Anaqulu billahi taufik. Maka aku mengucapkan dengan mudah-mudahan kita bisa diberi oleh Allah taufik, karena yang punya taufik hanyalah Allah. Hanya dengan Allah kita akan taufik itu khalqu qudrati ta'ah, diciptakannya Allah. Allah menciptakan mampu untuk melaksanakan ketaatan. Jadi kemampuan itu diberi oleh Allah. Alhamdulillahil mubdi al-mu'id al-fa'al lima yurid lil arsyil majid wal batsi syadid al-aziz saffat al-abid ilal manhajir rasyid. Alhamdulillah segala puji iku lillahi kagungannya Allah. Segala puji itu yang memiliki adalah Allah. Katanya ada al ini untuk istighraqil jinsi, untuk menghabiskan jenisnya hamdun. Semua jenis hamdun itu yang punya adalah Allah. Hamdun ada berapa kok semua? Ya kan ada pujinya Allah kepada zatnya Allah sendiri, pujinya Allah kepada makhluknya, pujinya makhluk kepada Allah, pujinya makhluk kepada sesama makhluknya. Jadi 4 hal ini hakikatnya Allah yang punya. Puji qadim ala qudus, puji qadim ala qadim, puji qudus ala qadim, puji qadim ala puji qudus ala qudus. Adanya kita itu bisa memuji Allah ya karena dikehendaki oleh Allah, kita diberi hidayah. Berarti ya milik Allah. Adanya kita bisa memuji teman ya karena kita diberi oleh Allah Taala, hatinya lapang, senang, tidak marah. Ada hal-hal yang menjadikan keluarnya kebencian. Jadi itu semua yang menyebabkan, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Makanya alhamdulillah hakikat ujian itu dari Allah. Allah itu al-mubdi, yang mulai miliki, yang mulai adanya sesuatu, yang mulai berjalannya sesuatu, yang mulai ini dan itu, segala sesuatu itu dari Allah SWT. Allah punya iradah. Setelah itu iradah itu dinyatakan. Ada pondok Daratul Ifah. Daratul Ifah. Ya karena ada kehendak Allah SWT. Ya Allah lah yang memulainya. Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, apakah tidak karena Allah kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk, dan kita tidak akan bisa sedekah, kita tidak bisa salat. Ya, segala yang kita kerjakan adalah karena adanya Allah lah yang mulai. Al-Mubdi yang mulai, Al-Mu'id yang membalikan, Allah yang bisa membalikan. Yang asalnya gini jadi gini lagi, ya Allah. Asalnya nggak ada jadi nggak ada. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, keberadaan setelah itu ganti, tidak ada, ya karena Allah punya kehendak. Al-Mu'id, Al-Fa'al kang gawe ing dimayud perkara kang den kersakaken. Sesuatu yang telah dikehendaki Allah akan terjadi, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah dikehendaki Allah untuk jadi. Allah lah, makanya ketika kita akan punya keinginan apa-apa, kita serahkan pada Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau enggak ya enggak. Manusia hanya bisa berusaha. Berusahanya itu juga tidak keluar dari kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Dzil arsyil majid. Allah zat yang maha mempunyai arasy al-majid yang agung. Dzil arsyil majid itu untuk apa ya, menunjukkan kekuasaan Allah. Allah adalah zat yang maha memiliki arasy yang agung. Dalam waktu Nabi Isra itu malaikat Jibril terbang di bawah arasy seperti burung terbang di bawah langit. Jadi kecil banget. Padahal malaikat Jibril itu kalau bentuk aslinya masuk ke dunia tidak muat. Makanya untuk menunjukkan keagungan Allah, Allah zat yang maha mempunyai arasy al-majid.
wal batsyu syadid Allah kang kagungan siksa kang banget, siksa yang dianggap sangat-sangat menyakitkan. Hal itu dari manusia belum apa-apa, sebab akan berakhir adanya orang itu mati. Ketika disiksa dan mati, selesai, tidak bisa melanjutkan siksa. Tidak seperti Allah. Allah itu kalau menyiksa dibuat orang itu tidak mati, sehingga rasa sakitnya terus tidak bisa berhenti. Orang di neraka itu sudah ada kematian, sudah dipaten, sudah tidak ada mati lagi. Jadi Allah adalah al-batsyu syadid, zat yang mempunyai siksa yang sangat azabul alim. Al-Hadi, Allah zat yang maha menunjukkan safatal abid, pilihane kira-kira kaum hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa mendapatkan petunjuk. Ya, yang dikehendaki saja. Al-Hadi, yang orang lain akan menunjukkan. Kalau Allah tidak bisa. Kalau Allah punya kehendak menunjukkan, ya baru bisa ditunjukkan ilal manhajir rasyid, ke arah jalan yang benar. Al-maslaki syadid, ambahan yang benar. Kemana kita harus berjalan, di mana jalan yang harus kita tempuh. Ya, ini adalah petunjuk Allah. Ya, perjalanan ini berjalan yang benar, di jalan yang lurus yang benar, itu ada hidayah dari Allah. Ini tadi Allah ilallahu mahtadina, bukan karena Allah tidak akan kita dapat. Orang kafir itu pada zaman Nabi sudah sering itu mengetahui mukjizatnya, tapi karena tidak dapat hidayah, kita tidak bisa beriman. Kalau sudah dikehendaki Allah dapat hidayah bagaimanapun, seperti Khalid bin Walid itu, sudah dikehendaki Allah, walaupun Nabi sudah pindah hijrah ke Madinah, ya tetap saja bisa mendapatkan hidayah dari Allah yang menghendaki. Jadi maksudnya Islam politik itu kan sesudah Nabi hijrah. Ketika di Mekah belum, setelah pindah belum. Jadi Allah adalah Al-Hadi, safatal abid, ilal madhar rasyid, wal maslak syadid. Makanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah, kita diberi oleh hidayah hingga kita mau menerima agama
agama Islam sebagai agama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ya, kan biasa dibaca itu di istighosa. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Al-Mun'im, Allah adalah Al-Mun'im alaihim, zat yang memberi nikmat kepada Soffatul Abi. Jadi apa yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah itu kenikmatan. Nah, kalau ada orang kafir kaya, itu bukan nikmat, itu adalah penglulu, istidroj. Karena kita harus bersyukur diberi seperti ini dalam keadaan mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Semoga ini adalah merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita harus mensyukuri nikmat-nikmat itu. Ba'da syahadati tauhid. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang itu adalah setelah adanya penyaksian keesaan Allah SWT. Al-Mun'im alaihim bisa ba'da syahadati tauhid. Karena adanya pengakuan persaksian ketauhidan Allah, maka segala yang diberikan adalah merupakan kenikmatan. Biherasati aqaidihim, kelawan ngrekso piro-piro akidai Soffatul Abi, akidahnya dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga tidak salah. Firasati aqaidihim an zulmatis tashkik, dijaga dari gelapnya sifat keraguan, watardid, dan riwa-riwini hati. Ya, sama saja tardid dengan tashkik. Jadi dijaga keyakinan kita dari keraguan yang disamakan dengan kegelapan. Jadi tashkik dan tardid itu punya sifat gelap. Nanti idhofahnya sifat kepada mausufnya, al-zulumat tashkik, dari kegelapan, ya, keraguan dan kisah keraguan. Jadi disinilah pemberitahuan kepada kita supaya segera bersyukur, berterima kasih, karena kita namanya akidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah. Semoga ini terus sampai akhir hayat kita jadi orang-orang yang husnul khotimah. Halo. Halo.
Terus dibuka kita suruh mau. Sampun. Aku gak nyaut jauh mau. Karena orang dungu kasih amin. Iya. Mote mboten dibuka wae ya. Apa dengar. Itu yang baru dibuka. Jadi adanya ungkapan firasati aqaidihim, penjagaan oleh Allah tentang akidah-akidah dijaga dari kegelapan tasdik, keraguan, dan itu kita harus bersyukur karena ini adalah hal yang mengkhawatirkan, hal yang menakutkan. Butuh dengan penjagaan Allah, karena butuh maka kita tidak boleh berbangga, jangan sampai punya sifat membanggakan Islamannya, bukan membanggakan Islamnya itu aku si Islamnya kok aku kok suatu karena al umur di akhirnya kita harus yakin terus, harus khawatir terus, semoga sampai akhir hayat kita ini tetap seperti ini. Amin. Semua Dapat iman. tetap iman. Amin. Kita dijaga ketaatan, dijaga. Amin. Yang berdoanya yang itu yang muqallibal qulub itu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Asalik bihim ila tibai rasulih Mustafa. Asalik kang ngambah bihim kelawan sofatul abid ila tibai rasulih marang akan utusannya al-Mustafa yang dipilih. Jadi perjalanan ini menuju ke Allah, pintu sudah tertutup semuanya, sudah nggak ada jalan menuju Allah, sudah nggak ada, hanya tinggal satu, yaitu ini ittiba Rasulil Mustafa, mengikuti utusannya yang dipilih oleh Allah. Jadi hanya menggunakan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, kita akan bisa nanti hadratil Rabb pada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mestinya setiap gerak-gerik kita ini harus diukur, dipantau. Ini melayani apa enggak dengan perjalanan Rasulullah. Ya Rasulullah telah ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Jadi kita ya ke situ dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, jangan sampai melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Al-Mustafa waqtifa ya'tari sahbihi lan anut piro-piro labet lakune para sahabat Kanjeng Rasul. Jadi orang-orang yang sudah diberi julukan oleh Allah SWT,
sudah diberi peringkat yang tinggi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang telah ridho pada Allah. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho pada Allah. Jadi suatu ketika kita kesulitan untuk melihat bagaimana amalia Kanjeng Rasul, ya lihat saja amalia para sahabat. Karena para sahabat adalah merupakan orang-orang yang langsung melihat Rasulullah. Al-Akramin, para sahabat Al-Akramin, kamu yang mulia kabeh. Al-Akramin, yang dimuliakan semuanya. Bista'id, tasdid, dengan diberinya kekuatan dan ditunjukkan kebenaran. Para sahabat itu, makanya ketika pemerintahan itu masih ada di kurun sahabat, mereka terus melaju ke arah puncak, naik terus. Jadi kita kalau sudah kesulitan mencari atau memahami apa yang disabdakan oleh Rasul. Rasul itu kan yang menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Jadi kita mengikut Rasul itu ya hakikatnya mengikut Al-Quran, mengikut Allah SWT. Nah, setelah Rasul menyampaikan apa saja yang harus disampaikan, maka dibuatlah oleh Allah suatu umat yang betul-betul taat sekali pada Rasulullah SAW. Para sahabat itu Masya Allah, tidak ada canggung, tidak ada ragu di dalam hati beliau itu tentang apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Hatta umpama Rasulullah menyuruh masuk ke api, mereka akan masuk. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasul itu akan dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Rasul akan dikerjakan. Tidak ada rasa takut, tidak ada takut mati demi menjalankan perintah Rasul. Mati ya surga. Mereka keyakinannya kan seperti itu. Mati surga. Jadi perang mereka itu dengan kekuatan batin yang penuh. Maka yang kita disuruh mengikut athari sahbihi al-akramin al-mukramin bita'id wa tasdid al-mutajalli kang ngejengakan lahu marang safat rabis kita tinggal dari Allah wafani berapa penggawean Allah bimahasin al-safi kalan berapa sifat-sifat yang Allah dan alat lain juga yang membuatkan sakit nyampe nyumrapi illa man al-qasam'a kejaba wong kang wis ning kelinga pangrungone sangat perhatian terhadap apa yang disabdakan oleh Rasul, yang sangat-sangat itu kan ketika zaman Rasul perang pertama itu.
perang pertama itu perang Badar. Perang Badar itu sahabat-sahabat pertama diajak untuk menjemput pedagang-pedagang Makkah yang akan pulang untuk diambil. Tiba-tiba di tengah perjalanan mendengar berita kalau orang-orang kafir yang ada di Makkah itu akan membantu pedagang itu dengan senjata lengkap. Mereka siap dan berangkat. Gampangnya di sebelah kanan pedagang, di sebelah kiri adalah orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Makkah. Sahabat-sahabat sampai di berangkat itu kan dibilang akan menghadapi pedagang, pedagang air. Jadi seenaknya membawa senjata itu, tidak betul-betul akan menghadapi tentara yang kuat. Wah, perasaannya akan menghadapi lawan yang ringkih. Akhirnya di tengah perjalanan dalam keadaan yang seperti itu dibilang, kamu ini ada dua musuh. Musuh sebelah sana adalah pedagang, musuh sebelah sana adalah orang-orang kafir. Mana yang kamu pilih? Kata sahabat itu. Jadi kita mau untuk berdagang. Kalau kita siap ini, kami menghadapi. Loh, hanya Nabi jawabnya. Tapi Allah menghendaki kamu ke sana, ke orang-orang kafir. Oh gitu, gimana? Wah, langsung. Tidak. Namanya apa? Tidak ada rasa seperti itu. Oh gitu, Allah. Kalau Allah menghendaki kita ke sana, kita ke sana. Langsung. Perjalanan menuju ke orang kafir, ada setan-setan yang ngomongin, kamu itu seperti itu, hanya sedikit, senjatanya seperti itu, pakai kayu, pakai ini, pakai itu. Sana itu senjatanya lengkap dan banyak sekali. Kamu nggak takut? Mereka tidak ada rasa takut sama sekali. Hasbunallah. Kecukupan kita adalah Allah SWT. Akhirnya Nabi itu memohon pada Allah, ya Allah, ini orang-orang yang Islam, orang-orang yang bersabar kamu. Pada Engkau ya Allah, jangan Engkau jadikan ini akan hancur, hilang. Kalau hilang mereka, maka akan hilang juga orang-orang yang mengesahkan Engkau ya Allah. Jadi minta Nabi Muhammad SAW itu minta pada Allah untuk diberi bantuan. Sampai sahabat Abu Bakar itu melihat ada Rasul pun cekak, ajaran nunggunya pun cekak, Allah pun pirsa. Sampai selendangnya itu jantung, nggak terasa, minta terus. Tapi kenyataannya ya seperti itu, langsung diturunkan malaikat berbondong-bondong. Allah SWT itu menurunkan malaikat. Begitu ketemu, udah, padahal jumlahnya itu lipat kali lipat. Orang-orang Islam hanya 313, orang kafir itu 1000. Senjata lengkap 1000. Tapi di sini nggak ada rasa takut sama sekali. Lo perang Badar itu lo ngantuk, hebat. Berarti nggak ada rasa takut sama sekali. Kalau orang wedi ngantuk, nggak ada. Jadi para sahabat itu, masya Allah, imam menang, wah imam surga itu mati surga, menang oleh jalan. Kan nggak ada takut sama sekali. Memang betul
Sahabat itu ketika mau menyabet orang kafir itu pedangnya belum nyampe, sana sudah putus. Karena didahului oleh malaikat. Malaikat. malaikat ya Allah. Akhirnya menang. Orang Islam menang. Orang kafir terbirit-birit lari. Alhamdulillah. Jadi para sahabat itu dengan Rasulullah, masya Allah. Apa kata Rasul akan diberikan. Makanya di sini Imam Ghazali waqtifai athari sahbil akramin al-mukramin bitaqyid wa tasdiq al-munjali al-mutajalli lahum bi dhati af'ali ba'asin la yudriba illa man al-qasam'a wa huwa syahid. Rasulullah bersama sahabatnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa huwa al-utawiman ibu syahidun orang nyuseni al-mu'arif kang awet kemarifatan iya barang sofwatul abid. Jadi mereka diberi kemarifatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sudah ta'budallaha ka'annaka tara. Kamu sudah melaksanakan keihsanan. Innahu al-mu'arif iyahum annahu fi dhati wahidun. Taduna Allah dalam dhati Allah iku wahidun dat kang maha suci la syarikalah ora ana kang nyekutoni iku wujud lahu kadhi Allah ardun kang ijeni la wasila lahu ora ana kang madani samadun tur langkep tegese lagi dalam orang-orang lawane faridun ngijeni lanita orang-orang lawan iku mawujud lahu kadhi Allah. Jadi dengan keesaan Allah itu sudah tidak ada keraguan. Allah ya satu, nggak ada lainnya, nggak ada yang menyekutuinya, nggak ada yang menyamainya, nggak ada yang melawannya. Allahu satuna Allah wahidun, dagang siji kaki tersingit. Jadi katanya, kok bisa tahu kalau Allah itu zat kang maha esa wahidun la syarika. Mana dalilnya? Dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil nakli. Nah, dalil aklinya gimana? Dalil aklinya ya keberadaan alam ini, keberadaan diri kita, keberadaan sekitar kita, itu semuanya adalah menunjukkan keesaan Allah. Koyo sengenge mlakukan yang mulo ora tau ganti. Ngetan ngalor ngidul tidak pernah berganti seperti itu. Umpama kok ada yang menyamai Allah, umpama kok ada yang melawan Allah, pasti akan berubah-ubah. Itu hanya begitu terus, dari timur ke barat, dari timur ke barat, dari timur ke barat, terus mulai cilik ya, sampai saya dipancet, nggak pernah berubah. Ini tandanya yang mengatur itu hanya satu, tidak ada yang bisa mengganti, tidak ada yang bisa merubah.
Tak pikir mana ya, wong iku nak butuh perlu ngarep mburi. Kok mripate digawe untuk ngarep kabeh lho. Apa mau sing kuwasa liyane paling yo pikiran wis sing siji tak seneng ngarep isi seneng mburi. Enggak iki bisa ngarep kabeh kok kehendak zat yang maha satu itu seperti ini. Yakini terus, tidak akan berubah. Jadi ini adalah merupakan akli kalau yang berkuasa yaitu hanya satu. Makanya ayatnya kana fihi ma'aliyatun illallah fasadana. Kalau di bumi langit ada Tuhan selain Allah, maka akan rusak bumi langit ini, rusak sejak dulu, akan tidak ada. Karena nanti akan gontok-gontokan, akan perang. Ana sing kuwasa ana sing ngisor ya iso perang, omane padha kuasane. Ono cara dosa sawara padha joyonya akhirnya mogo bodong rusak hancur nggak ada bilang. Tapi nyatanya meger-meger enggak sih, langit seperti itu, bumi seperti ini terus. Ini tandanya yang membuat itu hanya satu, yang berkuasa hanya satu, Allah Rabbul Alamin. Qadir, Allah itu qadir, dingin. Ya, yang maha dingin inilah yang mewujudkan yang hadis. Barang-barang selain Allah adalah hadis baru diadakan oleh Sang Maha Qadir, diwujudkan. La awwala lahu, orang kawitan itu wujud lahu kadhe Allah. Wal awwal wal akhir. Allah adalah zat yang awal tanpa kawitan. Jadi awalnya Allah tidak ada permulaan. Al-akhir, Allah zat yang maha akhir tanpa pungkasan. Akhirnya Allah Maha Qadir, tidak ada permulaannya. Azaliyun kang bangsa azali, li abada la bidayata lahu. Tegese karana kawitane iku wujud kadhe Allah. Enggak ada awal, enggak ada kawitan. Awal tanpa kawitan. Mustamirul wujud kang tetep wujude terus. La akhira lahu, ora ana pungkasan. Iki abadiyun. Salah alaihi salam. Ora ana pungkasan. Wujud kadhe Allah. Allah di Al-Qur'annya wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal. Maknanya Allah adalah zat yang awal tanpa kawitan. Al-akhir, Allah adalah zat yang akhir tanpa kawitan. Akhirnya tanpa kawitan, awalnya tanpa kawitan. Al-zahir, yang zahir, piro-piro penggaweannya Allah, piro-piro pendamelannya Allah.
biro-biro makhluk ya Allah. Zahir. Al-batin, yang batin, zat ya Allah. Zat ya Allah adalah batin. Allahu Akbar. Lang kita alahu daimun terlanggeng lan sira malahu ana pegose itu wujud kabeh Allah. Lam yazal ora kincir apa Allah. Wala yazalu lan terus menerus apa Allah. Mausufan binu'util jalal terus menerus disifati kelawan biro-biro sifat kemegahan, keluhuran. La yuqdo alaih bil qida ora den putusi Allah kelawan kerampungan. Selesai. Tidak ada. Allah langgeng tidak akan rusak, tidak akan berhenti, tidak akan mati. Terus ada langgeng. Tidak dihukumi dengan selesai. Paling kesalahan bisa saromil abad kelawan atas sebab melawase piro-piro mongso wong gerodil ajalan enteke piro-piro mongso. Jadi Allah tidak disifati dengan sifat rampung, entek, mantep, pisah dengan perjalanan masa yang tambah sekian lamanya. Tidak ada sifat asarul abad kepada Allah SWT. Tidak akan dikenai ajal, karena ajal yang buat Allah. Ta'ala Allah an inqirabil ajal. Huwal awal. Bahkan Allah adalah zat yang kawitan, awal tanpa kawitan, wal akhir tur akhir tanpa pungkasan. Zahir perselo buatan-buatan Allah jelas. Al-batin tentang batin zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih sini. Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang mengetahui mudah. Semoga kita diberi oleh Allah ketetapan iman Islam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. آمين Ya Allah. Amin. Silakan dulu. Amin. 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 Katakan Amin. Amin. Amin.
Amin. Rabbana atina Rabbana atina fid dunya wa janna ma'al Allah. Wassalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam ya Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit sedaya. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.